Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori interteks pada suatu karya susastra. Sebelum masuk kepada pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu teori interteks. Teori interteks adalah teori yang masih berkaitan dengan teks yang mana pada teori ini hal yang dikaji lebih mendalam dibandingkan dengan teori tekstual. Ketika mengkaji menggunakan teori interteks, teori ini mempunyai dua sifat, yaitu mengkaji dari dua bentuk karya susastra yang berbeda, misalnya novel yang difilmkan, film yang dinovelkan, puisi yang dijadikan lagu, atau cerpen yang dijadikan puisi. Sedangkan pada sisi lainnya, dia mengkaji dari dua penulis yang menyajikan karya susastra dalam bentuk sajian yang sama, yang dimana dalam satu judul karya susastra terdapat berbagai versi. Selanjutnya, kita masuk kepada unsur intrinsik di dalam novel tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pada novel Cinta Berkalang Noda karya Mirawe. Novel Cinta Berkalang Noda adalah novel yang menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Novel Cinta Berkalang Noda juga menceritakan setiap kejadian dan peristiwa dengan jelas, sehingga pembaca mampu menangkap maksud dari cerita yang disampaikan dan kisahnya sangat menarik untuk dinikmati oleh pembaca. Dan novel yang kedua adalah novel Menari di Atas Awan karya Maria A. Sarjono. Novel Menari di Atas Awan adalah novel yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan keluarga dan juga menampilkan fenomena-fenomena kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang mendasari suatu cerita. Di dalam tema novel Cinta Berkalang Noda dan novel Menari di Atas Awan sama-sama memiliki tema yang sama, yaitu tentang percintaan dan pengorbanan status yang memandang status dan latar belakang keluarga yang berbeda. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Di dalam tokoh novel Cinta Berkalang Noda terdapat tokoh utamanya yaitu Irna, Amran, Dr. Elman, dan Ibu Elman. Tokoh pelengkapnya adalah Nuryanti, Safrida, Ardi, Nano, dan Anyelir. Sedangkan pada tokoh novel Menari di Atas Awan ada tokoh utamanya yaitu adalah Rehan, Didit, dan tokoh pelengkapnya adalah Tita, Toto, Neni, dan Vivi. Lalu masuk kepada penokohan. Penokohan adalah cara sastrawan menampilkan tokoh yang sekaligus mengarah pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam cerita. Di dalam penokohan novel Cinta Berkalang Noda terdapat penokohan pembuat konflik keluarga, pembuat sakit hati, setia, suka merendahkan orang lain, dan menilai seseorang dari status keluarga. Sedangkan pada novel Menari di Atas Awan, terdapat penokohan penyebab konflik keluarga, tidak bertanggung jawab, merendahkan orang lain, dan menilai seseorang dari status keluarganya. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah landasan tumpu atau mengarah pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat peristiwa-peristiwa itu diceritakan. Latar yang terdapat pada novel Cinta Berkalang Noda yaitu latar tempatnya di Jakarta, di rumah Dr. Elman, kantor, makam, rumah sakit, pengadilan, dan rumah Irna. Sedangkan latar pada novel Menari di Atas Awan, latar tempatnya terjadi di Jakarta meliputi rumah Raihan, Ancol, rumah sakit, Pelabuhan Ratu, dan rumah Dewi. Lalu latar waktu. Latar waktu pada novel cerita Cinta Berkalang Noda yaitu di malam hari, seminggu sesudahnya dan menjelang subuh. Sedangkan novel yang Menari di Atas Awan yaitu latar waktunya di malam hari, menjelang pagi dan sore. Sedangkan latar sosial dari kedua novel tersebut adalah kehidupan dua keluarga yang berbeda, jauh, atau dilihat dari status keluarga masing-masing yang berbeda jauh. Selanjutnya alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam cerita. Alur pada kedua novel ini adalah menggunakan alur maju. Lalu yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Di dalam kedua novel ini sama-sama mempunyai amanat, yaitu jangan merendahkan orang lain dari statusnya saja, bahwa menilai seseorang jangan sisi objektifnya saja, melainkan dari segi subjektif atau secara luar dan dalam. Lalu
Lalu kesimpulannya adalah hubungan interteks kedua novel ini. Hubungan kedua novel ini merupakan hipogram untuk novel Cinta Berkalang Noda. Hal itu terbukti adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Cinta Berkalang Noda yang sudah lebih dulu diekspresikan oleh Maria A. Sarjono yang berjudul Menari di Atas Awan pada tahun 1999. Kemudian ditransformasikan oleh Mira W. pada novelnya yang berjudul Cinta Berkalang Noda pada tahun 2000.